Selamat datang di COD, Coffee of the Day. Kopi dulu bosku. Oke, balik lagi di COD, Coffee of the Day. Dan kali ini seperti yang kita janjiin kemarin, mau bahas artikel-artikel yang lewat gitu kan. Kalau ketemu artikel yang bagus kita bahas. Dan sayangnya yang lagi viral sekarang ini kasus yang udah lama. Itu tahun 2006. Tahun 2006 dari Indonesia juga kasusnya. Yaitu kasus hilangnya kru jejak petualang di Papua. Itu berapa orang ya? Ada 5 orang. Ada 5 orang Ya, krunya dan krunya. salah satu dari mereka itu sampai sekarang belum ditemuin. Nah, mereka yang berempat ini terdampar di salah satu pulau di sekitaran Papua. Itu sekitar 5 hari baru ditemukan. Nah, jadi hari ini kita ngopinya sambil bahas kasus dari Indonesia aja ya. Hilangnya kru jejak petualang di Papua. Oke, gimana Mas? Tegang sekali ya tadi. Oke. Ini sebenarnya udah lama juga kan tadi kan. 2006 lagi kan, udah 17 tahun. Eh cerita hilangnya 5 tim jejak petualang. Dan salah satu presenternya itu Kak Medina Kamil. Nih. Dan Ya. ini berita yang seliweran ini POV-nya dari Mbak Medina Kamil ini kan? Ya, betul. Jadi yang kameramen yang hilang itu Mas Agus siapa? Mas Bagus Dwi. Mas Ya, Bagus Mas Dwi Bagus itu Dwi. nggak tahu cerita lengkapnya seperti apa hingga dia menghilang sih. Tapi di sini kita ceritain dari sudut pandang Mbak Medina Mbak Kamil Dina, aja ya. kalau gitu. Karena seminggu ke belakang ya. Iya, seminggu ke belakang sih, Seminggu Bang. ke belakang ini tuh artikelnya bukan Rame. cuma artikel doang sih, bahkan kayak video-video TikTok apa segala macam di YouTube. Itu Twitter juga banyak juga bahas masalah yang ini bahas kan. masalah ini. Padahal kasusnya udah 17 tahun tapi ya Betul. kita menolak lupa lah ya untuk kasus kayak gini. Iya, itu betul. Padahal itu tuh aku ingatnya aku masih kelas 2 SD. Wah, Kelas 2 SD. Kelas 2 SD betul. Itu 2006, kelas 2 SD pas lagi booming-boomingnya jejak petualang. Nah, ternyata tiba-tiba ada kasus krunya tuh hilang gitu kan. Wah, pada tahun itu kan susah ngulik juga kan, apalagi zaman SD lagi gitu iya. kan. Jadi kurang tahu juga. Oke. Kalau aku tuh 2006 apa ya? Mm-mm. Masuk SMA sih kayaknya. Wah, SMA jauh sekali umurnya. Masuk SMA. Terus aku tuh penonton jejak petualang memang 2006 ke bawah tapi Mm-mm. begitu 2006 itu aku udah jarang nonton TV lah ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kurang tahu juga tentang kasus hilangnya si kru ini nih, Ya. kru jejak petualangnya kurang tahu. Sampai saat viral kemarin baru aku tahu tuh loh ternyata ada kasus kayak gini Hilang nih, nggak? 17 tahun lalu. Pas banget pada saat aku udah nggak nonton TV lagi gitu. Itu ceritanya gimana dah? Jadi menurut versi dari Mbak Medina Kamil ya? ya Kak Medina Kamil, eh mungkin kita bahas dari ini ya dulu ya, dari awal mula Kak Medina Kamil ini terjun di jejak petualang ya. Soalnya itu memang ekspedisi pertama kali dia. Ya, betul. Nah, di tahun 2006 itu nggak salah tuh, wah nggak tahu lah ya, pokok tahun 2000 segitu lah, 2005 atau 2006, eh, Kak Medina Kamil nih coba ikut casting gitu, casting untuk jadi presenternya di acara Jejak jejak petualang. petualang. Ini nggak ada niatan sih untuk terjun ke dunia itu sebenarnya Ya. kan. Apalagi dia ngakunya bukan anak Mapala Ya, lagi kan, basicnya anak memang rumahan gitu. basicnya bukan anak Mapala lah gitu kan. Nah, dia nyoba casting gitu kan. Karena kan di tahun itu juga kan, apalagi di awal mula berdirinya jejak petualang kan di sekitar 2003 Bang ya. Wah, kurang tahu sih Ah, 2000 berapa. pokoknya sekitar segitu 2003. 2003 sampai ke 2006 nih kan eh, apa ya? Tontonan tontonan yang berbau outdoor, Petualangan, petualang outdoor gitu kan. Itu lagi naik-naiknya kan. jejak Apalagi petualang. presenternya tuh
cewek juga kan. Nah, Hmm. jadi kayak ada rating tersendiri untuk Iya. acara itu kan. Nah, dari situlah Kak Medina Kamil ini penasaran nih gitu kan. Ikutlah dia casting gitu kan. Casting, casting sampai dia pernah ikut apa? Pendidikan, bukan pendidikan ya. Ya Maksudnya pelatihan lah ya. pelatihan gitu, Pelatihan. pelatihan di waktu jajar di markasnya Kopassus waktu itu. Hmm. Wah, itu seminggu. Wah, ada seminggu dia sempat ikut juga, ternyata di situ lolos dia. Oke. Lolos. Dan Kak Medena Kamil ini mungkin ya agak kaget juga gitu kan. Langsung di acara Jejak Petualang itu langsung ekspedisi 50 hari di Ya, Papua. Papua. Jelajah Papua. Papua 50 hari. Ya, kan sempat ada penolakan juga tuh dari kedua orang tuanya ya, Hmm. terutama dari almarhum bapaknya Kak Medina ini kan, karena memang nggak setuju juga untuk anaknya, apalagi tuh jauh lagi kan Bang, Jauh Papua, Papua. gitu kan Ya, Papua. ini lagi kan anak cewek Ya, gitu kan. anak cewek gitu Dilepasin kan. jauh-jauh gitu kan. Ya Tapi sempat sempat inilah, sempat bimbang juga lah untuk ngelepasin. Tapi karena apa, dari pihak TV-nya ini udah meyakinkan segala macam, ada apa? Ada yang akan bertanggung jawab jawab, di ekspedisi kali mm, ini juga, ya mau nggak mau orang tuanya juga luluh lah, dulu betul, luluh. betul. Jadi diizinin gitu. Mm. Terus setelah itu kan dapat persetujuan dari kedua orang tuanya, dari bapak ibunya Kak Medina, berangkatlah eh, mereka berlima nih ke, nggak salah kemana Bang, ke ini dulu kan, ke apa tuh, Raja Ampat. Raja Pokoknya ya, muter-muter deh dia. Dia ah, tuh ada ke Raja Ampat ya juga, ke Raja Ampat, ke terus ke Merauke. Merauke, ya ke Merauke. Terakhir tuh di ini Asmat kalau nggak Asmat salah. ya, oh, Ya, oke, ya Asmat. betul betul. Dia mau perjalanan dari apa tuh, nggak salah, dari dia mau ke ininya kan, ke Asmatnya kan ya Bang ya. Yang mana yang hilang nih? Yang hilangnya mau Enggak, perjalanan kan, dari Asmat. oh dari Dari Asmatnya ya Asmat berarti, dia oh hilang. dari Asmatnya. Ah, Dari terus dari apa? Perairan Agats. agak, Di Asmat itu dia mau ke mana ya? Manokwari apa ya? Timika. oh ya Timika, Timika. Timika Nah, hilangnya ya. tuh dari Asmat mau ke Timika. Nah, itu hilangnya tuh. Nah ini, nah, ini berawal dari di mana, Asmat dulu Bang Asmat ya, Asmat di dulu berarti. perairan Agats. Ya, rencananya gini, dari kelima kru ini gitu kan, rencananya dia mau naik pesawat nih ke Ke Timika, Timika. ya ke Timika, Ya, karena eh, apalagi di daerah situ dulu ya, masih zaman-zaman 2000 6 2006-an gitu kan, memang transportasi di daerah situ kan memang sulit juga sulit. gitu Nah, kan. itu dari Asmat ke Timika itu katanya pesawat itu adanya seminggu sekali. Ya, Jadi seminggu karena sekali. mereka mengejar materi juga di Timika, jadi harus secepat mungkin bisa sampai ke sana nih. Mm-mm. Nah, apa pilihannya kalau mereka nggak naik pesawat, mereka itu naik perahu, apa sih, Perahu. longboat. Oh, longboat ya, Longboat. longboat. Di situ juga kata warga sekitar ya aman kok katanya Mm-mm. kan. Nah, dari apa penduduk sekitar juga sering Sering bolak-balik bolak-balik, betul dari betul betul. pakai longboat itu kan Mm-mm. katanya. Bahkan di situ prepare-nya apa ABK kapal juga bagus. Mm-mm. Prepare-nya itu mereka sampai nyiapin 2 mesin katanya. Ya, dua Kalau mesin, satu mogok masih bisa pakai satunya. betul. Nah, itu di tanggal 26 Juni Juni 2006. 6. Itu sekitar jam 8 mereka berangkat dari perairan Agats menuju Timika gitu kan. Dan diperkirakan waktu itu kalau naik longboat sekitar 12 jam. Jam. Ya, Nah, setengah harian lah. ya setengah harian. Setengah harian. Jadi jam 8 pagi itu sempat hujan gerimis, jadi Gerimis. ditunda sebentar gitu kan. Begitu cuaca udah tenang, mereka lanjut jalan Lanjut lagi. jalan, betul betul. Nah, di jalan ini apa sekitar 1 jam atau 2 jam perjalanan itu ombaknya udah mulai gede tuh. Gede, betul. Apalagi kan dia Bahkan dari pengakuan sungai kan? ya dari Muara kan Ah, hitungnya. dari Dari muara terus Muara ke ke laut laut, lepas. ke laut lepas. Jadi pengakuan Kak Medina sendiri juga beberapa kali ombak tuh hampir kayak melewati Lewat kepalanya ya, gitu kan, ya sampai tinggi, semeter 2 meter semeter gitu. 2 meter gitu. Tapi begitu menghadapi apa menghadapi ombak yang setinggi itu, begitu dilihat ke bagian pengendali kapalnya, dia Waduh. senyum aja ya. Jadi Betul betul betul. udah nggak masalah Nggak kali ada ini, memang kayak gini kali kan. Jadi nggak ada firasat aneh aneh. itu. Tapi setelah beberapa kali terkena ombak kayak gitu tuh mereka memutuskan untuk menggunakan pelampung. Lampung. Hmm.
Oh, aku baru tahu tuh, Bang. Ah, Baru tahu tuh, mereka baru tuh tahu. udah berapa kali gitu begitu Heeh. ada yang tinggi lagi itu Mm. mereka langsung pakai pelampung Pelampung. katanya. Oh. Pakai pelampung Mm. semua. Jadi udah merasa aman segala macam. Mm. Lanjut lagi perjalanan, dia kan nerabas ombak kan. Ya, betul. Jadi di tengah-tengah perjalanan pas ada ombak yang agak tinggi, itu motornya mati ternyata. Oh, mesin motornya Mesin ya. motornya mati, jadi begitu mau naik, mesin motornya mati, turun lagi dia. Oh, iya Turun dari lagi. situlah dia turun ke sapu ombak lah tuh. Tapi sempat ini sih, sempat masih ada jangka waktu berapa menit gitu, Mm-mm. sempat ngidupin mesin apa Mesin, segala macam. Pokoknya masih sempat inilah ya, masih sempat berusaha untuk ngidupin mesin gitulah. Mm-mm. Nah, singkat cerita, datanglah nih ombak yang tinggi lagi. Oh. Datang ombak tinggi, begitu lihat kayaknya kalau ombak ini dibiarin gitu aja, mereka Mm-mm. bakal kebalik sama sampan-sampannya Sampannya nih. betul Jadi betul. si produser yang namanya Dodi Johan Jaya Mm-mm. itu ngajakin Mbak Medina ini terjun, Terus lompat. nyebur aja dia. Lompat 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 gitu kan. Karena udah nggak kondusif nih, Mm-mm. udah nggak kondusif mereka lompat, sampainya kebalik. Balik. Oh, oke. Sampan kebalik mereka Ah. kebagi nih jadi nih. Tadi kan ada 5 orang ya krunya ya. Ya, Ada 5 orang itu satu produser, benar. yang satu Mbak Medina, Nah, terus 2 kameramen, kameramen. termasuk si siapa Si yang hilang, ini Bagus Dwi. Bagus Dwi. Ya, Nah, Bagus Mas Dwi. Bagus Dwi itu Mm. kameramen juga, ada 2 orang kameramennya, dan satu lagi siapa ya? Ini Asisten, asisten manajer ya, asisten produser, produser manajer. asisten produser. Nah, itu 5 orang kan. Mereka itu ada di sampan longboat itu berdelapan, karena 3 orangnya itu ABK kapal kan. Betul. Mengendali mengendali motornya sama 2 orang ABK-nya. Motorisnya, Ya, motorisnya satu motor satu. sama. Nah, jadi mereka itu begitu sampannya kebalik karena terkena ombak itu, mereka jadi terpisah cukup jauh nih. Mbak Medina bersama 3 orang, Ya, 4 orang, 3 orang 3 orang temannya, betul, 3 orang. dengan tiga Tiga orang orang. temannya sama produser, Kameramen, asisten asisten, produser sama kameramen kameramen. satunya. Nah, itu berempat itu Oh, mereka bisa terapung karena tadi pakai ini kan, pakai pelampung pelampung baju itu, sama sama mereka megang ini dry box. dry box. Ya. Nah, untungnya ada dry box gitu ya, jadi mereka terapung di laut. Nah, sedangkan Mas Bagus Dwi ini itu bersama 3 orang orang. ABK kapal itu sempat ini naik ke atas perahu yang udah Perahu yang kebalik udah itu. balik. Jadi dia perahunya kebalik, dia naik ke atas perahunya. Hmm. Nah, sayangnya karena ombaknya terlalu besar, jadi mereka ini terpisah 2 tim. Si Mbak Medina ini makin menjauh dari perahu nih. Entah gimana caranya mereka berenang sekuat tenaga pun menuju ke perahu, mereka tetap nggak bisa balik lagi Balik gitu. lagi ya. Jadi ya diputusin, ya semoga Mas Bagus Dwi ini selamat duluan dan mencari pertolongan untuk mereka berempat sih kan. Betul betul. Jadi ya udah karena makin jauh, diputuskanlah untuk survive sendiri yang berempat ini gitu kan. Nah, di situ pemikiran mereka berempat, oh Mas Dwi Bagus ini bakalan selamat duluan lah, ya, karena duluan. mereka Mas Dwi Bagus ini kan bersama warga setempat kan, ya. warga setempat, terus dia ada di perahu lagi. Otomatis pemikiran mereka Mas Dwi Bagus ini bakal selamat duluan sih. Jadi dari situ mereka survive sendiri, terapung di laut selama 24 jam. 24 jam terapung di laut. Mereka tadinya mau menggapai pulau terdekat, tapi karena tersapu ombak lagi, makin jauh dari pulau. Dan pemikiran mereka kayaknya kita bakal seharian bakal bertemu malam dan seharian di ada laut, di laut. Betul. Karena ya kalau malam itu kan angin dari darat ke laut kan. Ya, betul. Jadi betul. mereka mau berenang sekuat tenaga juga karena tersapu ombak bakal lebih jauh lagi. Di situ katanya 24 jam di laut itu mereka ketemu hujan badai apa segala macem. Udah capek-capek megang dry box gitu, empasin ombak lagi, ya. tenggelam segala macam, ngapung lagi karena masih megang dry box itu mereka berempat kan. Jadi ya seharian itulah. Jadi menurut salah satu orangnya itu dia bilang kita nunggu pagi aja karena ombak apa angin sih bakal dari laut ke darat gitu kan. Oh iya iya. Nah, jadi itu yang teknik yang digunakan nelayan biasanya kan. Jadi mereka mencoba ini menunggu pagi dengan hujan-hujanan di tengah laut 24 jam. Dan bener aja 24 jam mereka tuh sekitar jam 10 mereka terkena ombak dan terpisah itu. Mereka sampai di salah satu pulau terdekat itu sekitar pukul 10 lagi karena jam masih dibawa kan mereka. Jadi mereka tahu kapan mereka sampai di pulau tersebut gitu. Jadi mereka sempat di sana Bang ya.
Nah, ini yang aku tahu nih, yang mereka udah sampai ke tepian pulau itu. Ya. Nah, yang ke tepian pulau itu, mereka di jam 10 ya sekitar siang itulah kan. Hmm. Nah, mereka sampailah di tepian pulau itu. Mereka berinisiatif untuk membuat bivak. Bivak. Bivak, Nah, karena bivak. salah satu dari mereka itu ada Mapala dari UI ternyata. Oh, Nah, baru jadi tahu, ya, baru tahu. salah satu dari mereka itu ada mantan Mapala dari UI. UI, Jadi heeh. si yang Mapala inilah nih yang mencoba mendirikan bivak Bivak alam, ya, oh, bivak bivak alam. seadanya dia. Untuk ini sih, cuma untuk melindungi kepala mereka biar istirahat itu nggak kepanasan banget Panasan. gitu kan. Nah di sana itu mereka juga nggak ada makanan apa segala macam ya. Yang selamat itu daypacknya Simba Medina malah. Yang itu termasuk lengkap, ada pisau lipat juga, ada apa lagi ya. Pokoknya yang banyak barang yang terselamatkan itu barangnya Mbak Medina sih sebenarnya. Daypack itu. Nah mereka karena nggak ada nemu air kan, karena seharian di lautan, keminum air asin mulu gitu kan. Jadi tenggorokan sakit. Sakit betul. Jadi sampai di pulau itu yang dicari mereka pertama kali air bersih sih sebenarnya. Ya karena itu pulau yang apa sih, sering tenggelam gitu kan. Iya. Susah juga nyari Pasang air. surut lah. Pulau itu soalnya pasang Kalau surut. pasang surut itu susah juga nyari air sebenarnya. Jadi ya dapat air seadanya, habis itu dia nadahin air hujan apa segala macam pakai dry box, itu barulah mereka bisa Tapi minum. nggak salah sempat ini kan, sempat dari produsernya siapa? Mas apa? Mas Dodi ya? Mas Dodi. Mas Dodi itu sempat apa ya? Ya sempat adu argumen lah sama ketiga itu untuk pindah pulau nih Ya karena itu udah hari keberapa sih? Udah hari ketiga kalau nggak salah. Itu karena Mas Dodi ini meyakinin kalau pulau ini nggak lama lagi bakal tenggelam, ketutup air laut gitu kan. Dia inisiatif untuk pindah pulau, tapi nggak tahu ya siapa dari Mas Wendy kalau Mas Wendy nggak salah ya, betul. Mas Wendy itu menyarankan tahan dulu sehari sampai bala bantuan itu datang. Jadi kesepakatan mereka itu oke, kita tahan sehari. Kalau misalnya sehari kita nggak diselamatin, Mas Dodi ini bakalan jalan ke pulau selanjutnya sendiri. Karena pulau tersebut tuh kalau malam hari itu surut bisa apa, nyebrang ke pulau selanjutnya tanpa mesti berenang, itu jalan kaki. Gitu. Ya, paling surut-surutnya semata kaki itu lah. Kayak kalau di Kalimantan nih ada di mana ya? Pulau di ini, di ujung Sambas itu. Di ujung Sambas. Nah, di ujung Sambas itu kalau dia surut tuh hampir 1 kilometer loh. Jalan kaki berarti. Ya kalau malam-malam itu kita bisa jalan kaki gitu, nyari entah kepiting apa segala macam. Nah di hari pertama mereka itu kan malamnya mereka dapat kepiting tuh di situ. Ini baru tahu. Dapat kepiting, dari situlah mereka makan kepiting 1 ekor itu dibagi berempat ya dapat seberapa sih. Dari di hari keduanya mereka nyari-nyari tuh itu kan hutan mangrove ya. Tengahnya hutan mangrove gitu kan. Jadi mereka cari apa yang bisa dimakan atau apa yang bisa digunain lah untuk bertahan hidup kan. Nah di situ mereka nemuin ini apa sih, kerang bakau atau apa gitu lah. Jadi mereka baru inget nih ternyata di pulau sebelumnya kan mereka syuting barang itu kan. Syuting cara masak, cara masaknya ya. Jadi mereka betul. Ini bisa dimakan kan, kita baru syuting kemarin. Oh ya udah, di itu Mbak Medina karena punya pisau apa segala macam, api pun juga udah nyala kan karena salah satu dari mereka kan perokok terus masih ada lighter yang ke bawah. Coba hidupin api pun nyala segala macam. Nah di situ mereka bilang api ini jangan sampai mati apapun caranya. Jadi mereka gantian tuh. Jadi misalnya yang lain tidur, salah satu harus bangun, nambah kayu bakar biar apinya makin besar ya. Nah disitulah tuh dari dapatnya mereka karang bakau itu dimasak, dijadiin sate apa segala macam buat bertahan hidup lah ya. Nah, air yang mereka dapat pun dari air hujan ditampung pakai dry box gitu kan. Di hari keempat itu kalau nggak salah pulaunya mulai terendam. Nah itu kan di hari terakhir kesepakatan mereka kan, kalau di hari keempat nggak diselamatin, mereka si Mas Dodi ini bakal nyebrang ke pulau selanjutnya. Nah di situ itu pulaunya mulai kerendam air laut. Bahkan bivak mereka sampai hancur. Jadi mereka udah mulai masuk ke dalam hutan gitu buat nyari pohon yang bisa dinaikin mereka gitu, supaya buat malamnya tidur enak kan gitu. Tapi selagi mereka berpikir begitu kan, mereka kan di dalam hutannya nih, ternyata dari bagian mana gitu ada suara ombak yang keras banget gitu.
Oh, Ada iya suara iya iya ombak iya iya. keras Iya. gitu kan. Itu nggak salah dari tim SAR kan? Ternyata Dari tim dan SAR kan? ternyata itu tim SAR Heeh. itu. Tim SAR begitu mereka keluar kan, mereka ngelihat ada bootnya tim, ada bootnya polisi lah ya kata Mhm. mereka. Lalu dipanggil nih, itu bootnya udah mau putar balik padahal. Heeh. Dipanggil mereka, mereka manggil-manggil gitu kan. Mhm. Begitu dinotis sama mereka Mhm. kan, mereka putar balik. Mhm. Begitu ditanya, ini kalian kru jejak petualang? Iya pak, ini, oh kalian udah dicari. Dan ternyata Heeh. katanya di pulau itu tuh udah diputerin 3 kali, Waduh, baru ketemu di baru hari ketemu itu. itu. Berarti ya Nggak ada tahu gimana ya. ya agak mistis lah nih Iya, ya. Tapi kita nggak tahu lah kan. nggak tahu lah, Heeh. entah bener pulau itu yang diputerin atau Heeh. kan banyak Banyak pulau di pulau-pulau situ lain kan. kan di Heeh. situ kan. Betul. Jadi dia ketemu di hari keempat apa kelima gitu ya, keempat kayaknya sih. Mhm. Hari keempat mereka ketemu dan diselamatin tim SAR. Terus begitu udah sampai di daratan, mereka baru nanya nih, teman kita gimana pak Mhm. gitu kan. Lo siapa? Kalian nih yang ditemuin Heeh. pertama gitu. Emang masih ada lagi? Masih ada 1 orang sama warga lokal katanya. Itu 4 orang totalnya dengan warga lokal. Nggak ada kalian. Jadi begitu mereka ditemuin, pencarian pun dilanjutin sebenarnya. Tapi mereka dirawat di rumah sakit berapa Mhm. lama gitu kan, pulangin ke Jakarta. Mhm. Nah terus Mbak Medina juga udah pulang ke Jakarta, Nah, itu si produsernya Mas Dodi apa Mas ya, Dodi ya. yang balik lagi ke Iya untuk ini kan masih ikutin ikut ikut pencarian kan. pencarian Nah. itu. Nggak ada yang tahu sih mereka, dia pergi ke sana karena dia nggak bilang-bilang, karena memang nggak boleh sebenarnya korban Mhm. itu ikut suatu pencarian. Mhm. Tapi kan karena ada rasa tanggung jawab kan, Ya. apalagi kan dari Mas Dodi ini kan pemimpin lah di situ kan, Hmm. waktu pemimpin di ekspedisi itu gitu. Jadi beliau yang sampai eh, waktu itu juga turun untuk cari si Mas Bagus Dwi ini. Tapi sampai sekarang pun ya masih belum tahu keberadaan beliau. Kita Ya, ya wallahu alam lah ya gitu. ya, Keadaannya gimana pun kita lagi masih belum lagi tahu. juga ini kan udah 17 tahun Iya, ya, tapi apapun kondisi beliau di sana kita doain yang doakan terbaik aja lah buat betul. beliau, apapun kondisinya. Jadi kita sama-sama doain lah ya, gitulah. Ya panjang sih ceritanya. Ya karena itu kan diceritakan ya ini yang kita ceritain sebenarnya itu yang sudah yang Mbak Yang udah diceritain Mbak Medina ya Kamil kan ya, yang diceritain sama Mbak. sudut pandang dari Mm-mm. pengalaman dia yang kita ceritain. Sebenarnya ada juga dari sudut pandangnya Mas Dodi, setauku ada. Itu Hmm. versinya juga kurang lebih sama gitu. Tapi Hmm. nggak tahu ya di YouTube mana gitu. Soalnya kita nih juga nengok YouTube juga nih Iya, gitu iya. kan. Kita dapat apa masalah teori ini, masalah cerita ini sebenarnya itu ya dari situ juga gitu, Hmm. dari YouTube, dari Twitter gitu. Ya aku juga pertama kali ngelihat videonya itu di TikTok Oh di sebenarnya. TikTok, Di aku di TikTok. Twitter, aku di Twitter Begitu aku. di TikTok itu kan viral gitu. Mm-mm. Nggak lama kemudian ada di ini YouTube-nya siapa? RJL. RJ5. Oh ya Nah, RJ5, RJ5 itu ada RJ5. sampai 2 part dia cerita Mm-mm. di situ kan. Nah, di situlah tuh sudut pandang Mbak Mbak Medina Dina. lengkapnya ada di situ sih kemarin aku lihat. Tapi apa ya? Kalau aku jadi Kak Medina tuh ya. So, apa ya pengalaman paling berkesan seumur hidup sih yang tidak bakal bisa terlupa apalagi itu Pasti. kan. Karena baru pertama kali dia terjun gitu kan. Terjun ya, terjun ke dunia eh, alam dan dia pun baru tahu medannya di situ Hmm. gitu kan. Tiba-tiba Kejadian kejadian hilang 5 hari kejadian lagi kan di 5 pulau nggak hari lagi itu berpenghuni kan. gitu kan. Biasa orang-orang yang seperti yang dialami sama Kak Medina nih biasanya lah ya orang yang udah berpuluh-puluh kali baru Ya, kejadian seperti itu gitu dia kan. baru pertama kali Baru pertama kali itu langsung kan. dapat kejadian itu. Oh, Tapi untungnya dari kejadian itu bukan malah membuat dia jerah sih, tapi membuat dia malah lebih, oh kayaknya memang alam ini, Pahala ya. tujuannya alam, memang tujuannya alam gitu. Sampai daki gunung apa Yang yang terakhir kemarin tuh di Rusia tuh gunung apa yang tuh? es itu kan. Iya. Nah itu ada itu Mm-mm. juga tuh. Mantap sih Kak Medina sih, salut, Salut. keren. Yang terakhir tuh di gunung Rusia, tapi gunungnya apa? Bukan gunung ini ya, bukan yang gunung kita bahas ya. Gunung ini yang dia apa? Diet lepas ya, bukan, bukan bukan, bukan itu bukan, dong. bukan, bukan. Yalah, kayaknya makin gelap nih ya. Oh, makin gelap nih. Udah jam berapa sih? Wih, pantas lah mau jam 6 mau maghrib nih. Waduh, pantas nih kameranya udah makin gelap kan. Gelap. Kita nggak bawa lighting juga. Jadi ya seadanya aja ya video kali ini ya. Seadanya juga udah hampir setengah jam sih harusnya. Ya, setengah jam sih. Udah hampir setengah jam. Jadi ya gitulah.
kita doain sama kameramennya Mas Bagus Dwi ya. Bagus Mas Dwi, Bagus Dwi, kameramen Jejak Petualang yang hilang selama 17 tahun. Kita doain apapun kondisinya di luar sana, kalau beliau masih sehat-sehat aja, semoga menemukan jalan pulang. Kalau beliau udah nggak ada, ya semoga kita doakan amal ibadahnya beliau lakuin di dunia ini diterima di sisinya lah ya. Amin. Oke, kayaknya ngopi kali ini kita cukupkan di sini karena udah mau maghrib juga. Jadi Gelap juga tuh kamera. udah gelap juga nih kameranya, nggak nampak nih, nggak kelihatan nih muka kita nih. Tuh, nggak kelihatan mukanya karena nggak ada lighting juga. Jadi ya lain kali kita ngopi lagi lah di sini, Mas. Boleh sih, enak di sini nih. Enak nih kayaknya. Waktu itu kan kita ngopinya di sana tuh. Di sana. Wah, di sana tuh ya, di belakang kamera di sana tuh ya, di sana. Karena tongkangnya ini jarak tongkang ke tongkang lain nih jauh, jadi kita nggak bisa nyebrang di situ. Jadi udah terpaksa lah kita cari tongkang terdekat untuk kita bikin konten di Tapi sini. ternyata lebih enak di sini. Lebih enak gitu. Sayangnya kita terlalu sore tadi Iya, ngopinya. betul. Jadi cuaca jadi gelap gini. Gelap Ya. kayak gini nih. Tapi ya enak sih. Enak sini nih. Ya lagi-lagi ya kalau kalian mau ngopi bareng, komen aja di bawah. Ayo, ngopi bareng, Bang. ngopi Ayo di gas. sini, Gas kita bahas apa kayak gitu kan. Entah nanti di video selanjutnya kita bahas apa. Kemarin juga lagi viral tuh yang Titan. Oh iya, Titan ya, kapal selam. Kapal selam Titan itu yang kematian termahal di dunia katanya. Ya, karena ini kan melibatkan 5 orang ya, miliarder. melibatkan 5 orang miliarder di situ di dalamnya. Saat ekspedisi kapal Titanic. Nah, itu mungkin kita bahas itu, Bang. Boleh. Nanti kalau misalnya nemu artikel lengkapnya nanti kita bahas itulah minggu depan ya. Ya. Oke, sekiranya udah gelap jadi kita akhiri aja ngopi hari ini. Oke. Sampai bertemu di video selanjutnya and ciao.